اللهم أصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين اللهم اجعلهم هادين مهديين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ayyuhal ikhwa arsadani wa arsadakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang mana pada malam hari ini malam yang sangat syahdu, yang mana Allah masih menambatkan hati panjenengan semuanya untuk thalabul ilmi, ya. Karena manakala Allah sudah cinta seorang hambanya, dia akan disibukkan pada hal-hal yang bermanfaat. Tapi begitu juga dengan sebaliknya, jika Allah sudah benci, ya, Allah akan menyibukkan dengan urusan yang tidak ada habisnya. Memang apakah dikata kayak pengajian terus paling ora ndek kerjaan, ya. Paling kayak pengangguran, padahal ya Pak ya, padahal ya tenan itu ya, padahal ya bohong ya, padahal itu kita masih punya, barangkali punya dagangan, anak-anak yang kadang-kadang mungkin sakit, ya, istri yang kadang-kadang cok rewel, ya kan, ya. Kita bukan pengangguran, ya, tetapi manakala Allah sudah memanggil, ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah, hayya alal falah, ya. Manakala apa? Kita dipanggil untuk mencapai kemenangan, ya. Kita bukan orang pengangguran, tetapi orang yang bisa, ya, membagi waktu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang luar biasa. Dia itu pintar sekali dalam memanage waktu yang mana untuk Allah, ya, yang mana untuk keluarga, ya, yang mana untuk umat. Selawat beriringkan salam kita haturkan kepada baginda, suri toladan kita, ya, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang sikoh meniti milah beliau hingga akhir zaman nanti. Semoga panjenengan semuanya, ya, jamaah masjid Assalam, ya, termasuk orang-orang yang sikoh meniti milah beliau hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, ya, saya ucapkan jazakumullah khairan, ya. Ini kali pertama saya perdana mengisi di Masjid Assalam, ya. Masya Allah, ini merupakan karunia yang besar sekali dan harus patut disyukuri. Sayogianya gitu kenalan, ya. Tak kenal maka ta'aruf, ya. Sebelum ke materi seperti itu, perkenalkan, nama saya Kevin Zen, gitu kan, ya. Kevin Zen itu nama pena, ya, seperti itu, nama untuk, ya. Nama asli saya Kifah Ahmad Sahfi. Domisili saya untuk sekarang ini berada di Wiradesa, tepatnya di Ma'had Ali Darul Arqam. Kebetulan saya termasuk salah satu pengurusnya di situ.
Asli saya dari Solo, Solo tepatnya itu Sukoharjo, Polokarto ya, teman-teman Dagen Meranggen Polokarto Sukoharjo, nah, seperti itu. Berarti sudah berapa tahun Pak Kevin di sini? Hampir 4 tahun. Jadi saya sedikit-sedikit paham lah ya. Seluk-beluk Pekalongan, adatnya seperti apa, tempat rekreasi yang bagus di mana aja, ya tahu insya Allah. Masya Allah. Di balik makanya kayaknya Pekalongan ini paling komplit kayaknya. Yakin. Jadi kalau mau yang adem-adem bagian sana, ya panas-panas bagian sana gitu. Sepersedengan ya, seperti itu. Alhamdulillah ya. Jadi saya di sini ingin mengamalkan hadis ya. Faidas tansoha fansohu. Jadi apabila seorang di antara kalian tuh meminta untuk diberi nasihat, maka berilah nasihat. Karena itu termasuk hakul muslim ala muslim, hak sama muslim kepada muslim yang lainnya. Kebetulan, Mas Kevin nanti ngisi ya. Oh ya siap. Ya. Alhamdulillah diberikan kelancaran sampai ke sini tadi. Pada kesempatan kali ini tema yang akan saya sampaikan ya, karena memang seorang tuh punya kecenderungan ya Mas ya, punya apa ya, dia faknya seperti apa. Kalau saya dari dulu tuh memang lebih ke anak muda ya. Saya tuh lebih ke menyentuh untuk kalangan-kalangan muda. Jadi tak prologi dulu. Jadi dari saya mondok itu memang suka ngumpulin anak muda, bikin acara seperti apa. Karena apa? Untuk saat ini anak muda itu apa? Dianggap remeh seperti itu. Karena apa? Memang seperti itu. Jadi ghuzul fikr, yaitu perang pemikiran yang disasar pertama kali itu anak muda. Sekarang saya tanya panjenengan semuanya, apa kegundahannya anak muda zaman sekarang? Ya. Apa kegundahan? Karena itu menentukan pertama, karena itu menentukan dia jadi orang besar apa enggak. Ya. Tapi kalau urusan update status enggak dibales, padahal cuma dirit sama doi, sakit hati itu, enggak punya pulsa, sakit hati, habis itu enggak diberikan sepeda untuk gue, sakit hati, itu masalah remeh temeh ya. Tapi manakala kalau kita menengok anak muda zaman dulu umur 17 tahun itu apa? Sudah mikirnya apa? Bagaimana saya bisa menaklukkan Konstantinopel? Itu menjadi kegundahan dan difikirkan setiap hari. Saya ini adalah penakluk Konstantinopel. Dulu tuh orang bagaimana bersikeras Islam ini biar menyebar ke seluruh penjuru dunia. Menaklukkan. Sekarang anak muda Pak, piye caranya menaklukkan hati wanita? Gurune sapa? Dilan ya kuwi. Sidik-sidik ku menangis lah, seperti itu. Seperti jadi saya tuh kadang mikir ya, biar orang besar itu bukan orang yang dewasa itu bukan dilihat dari usianya. Banyak usia tua itu pikirannya jeko cah cilik. Kadang-kadang malah suka serong, kadang di itu berpikirannya masih percintaan koi cah nom gitu. Seperti itu kan bukan masanya lagi gitu kan ya. Dia udah memberikan bagaimana estafet dakwah, bagaimana mendoktrin anaknya bukan hanya sebagai abnaud dunya tetapi jadi abnaul akhirah. Jadi kalau itu Khalilullah baginda Nabi kita Nabi Ibrahim gitu, ketika mendoktrin anaknya itu bukan mata kulu namim ba'di ya. Maksudnya apa yang nanti kamu makan setelah aku mati nak, tetapi berbeda mata buduna namim ba'di, apa yang kamu sembah. Terus sekarang apa? Bapak banting tulang cari rezeki apa biar anaknya kuliah, ujung-ujungnya gen itu dunya ya. Bener mboten? Di kuliah ke apa-apa gen eleh jabatan, gen oleh akhirnya ujung-ujungnya duit. Jadi tadi kita kembali ke anak muda ya. Jadi anak muda kedewasaannya apa? Bukan diukur dengan jumlahnya usia. Berapanya yang udah tua-tua berpikirannya masih kayak anak kecil. Bukan diukur juga besarnya badan ya.
Berapa banyak yang badannya gede, wah, tapi ngerih-ngerih ya kan ya. Dikon nilai tolong ngisi pengajian, kok cah cilik gitu kan. Kok imam ngewel gitu kan ya. Itu kan ya. Dikon tolong ngomong karo Pak RT, kita punya acara gini, ora wani. Gede awake, Pak. Tua umure enggak bisa. Apa dilihat dari kecilnya ukuran itu badan? Enggak, tetapi besarnya masalah dia bisa menangani enggak. Berapa banyak anak kecil ya, maksudnya umuran masih muda tapi berpikirannya umat, piye carane umat ini bangkit ya. Jenengan semuanya siang malam gak pernah tidur mikirkan umat, belum tentu tuh umat baik. Apalagi pagi tidur, siang tidur, malam tidur, berpengen umat ini baik. Hayhata jauh ya. Ayo lehwa arsadani warsadakumullah. Jadi anak muda ini luar biasa. Jadi aset bangsa yang luar biasa. Bukankah baginda kita ya Nabi Muhammad SAW ketika beliau wafat dia meninggalkan orang-orang pemimpin semuanya Pak ya. Bahkan guys kalau jenengan tahu gitu ya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu kebanyakannya orang tua apa anak muda? Halo? Anak-anak muda. Makanya kalau sekarang anak muda disia-siakan, nggak dikasih tempat, nggak dikedelkan kue urusannya golek duit kok ngono-ngono, kita telah salah Pak. Orang yang paling tuanya itu Abu Bakar, ya umurannya ketika itu masih 37 ya. Di bawahnya tadi siapa? Ada Umar ya, mungkin 30-an ke atas, dan Utsman itu umurnya juga unda-undi sama. Di bawahnya pas 30 ya, Abdurrahman bin Auf. Bawahnya tadi 20 ke bawah semuanya Pak ya. Dan bawahnya lagi 10 ke bawah, ada yang masih sampai umur 10 tahun. Itu udah dijamin masuk surga. Makanya sekarang yang akan ditanya kalau sudah bapak ini nanti yang punya anak muda akan ditanya, anakmu piye kok bisa, anakmu kok piye? Karena apa? Yang ditanya itu ansabab ya. Waktu muda itu kamu habiskan untuk apa? Karena anak muda ini diantara 2 kekuatan dan 2 kelemahan. Syahwati uji menggelegar ya. Kalau lagi semangat luar biasa, tetapi kalau wis melenceng ya, maksudnya wis itu dia tidak ada giroh kecintaan agamanya, mudah sekali ditaklukkan oleh orang-orang kafir. Contohnya apa Pak? Nih ya, saya kasih contoh. Contohnya adalah kita pernah berjaya Pak. Waktu itu ya negeri Andalusia. Itu pusat peradaban dunia Pak ya. Jadi peradaban dunia itu berpindah-pindah ya. Mungkin dulu di Madinah, habis itu pindah ke Irak, ke Baghdad, habis itu ke Andalusia, habis itu yang terakhir di mana? Di Turki atau Res Ottoman. Wah, lo Andalusia itu enggak nyangka loh Pak, ratusan tahun itu berjaya. Akhirnya apa? Runtuh juga. Pertama mau dicek, masuk ke dalam Andalusia. Anak-anak kecilnya tanya, ngapa kamu kok nangis? Ngapa kok nangis? Saya mana? Enggak kena terus. Nanti padahal aku itu udah gede. Menangisnya gara-gara anak panahnya ya, itu enggak masuk menjadi kegundahan. Dia jadi Qawiyul Amin gitu loh. Habis itu orang Kristen tadi jangan dulu. Anak kecil aja udah mikirnya seperti ini ya. Kita udah berapa tahun berlalu gitu kan. Udah kamu masuk ke Andalusia lagi, ditanya. Ada bapak-bapak nangis. Lah apa kamu nangis ya? Diputusin sama janda. Bayangkan. Gara-gara janda yang udah berarti langsung serang, bener hancur Pak Andalusia. Yang terakhir di Cordoba, sampai ketika itu ada ibu-ibu gitu ya, ummah itu, menangislah kamu wahai laki-laki, karena kamu tidak bisa mempertahankan ya yang manakala itu menjadi sebuah kehormatan laki-laki. Mereka menangis semuanya. Betul, umat Islam
Yang paling tinggal sekarang tinggal kenangan saja. Apakah dulu siap beralih juga ke Turki, Bapak-bapak? Turki juga seperti itu. Dulunya luar biasa, tapi setelah masuklah itu orang namanya seni, Pak, ya. Anak-anak dulu Turki itu semangatnya luar biasa, Pak. Sana ada kayak sekarang tuh kayak kutab gitu kan ya. Jadi ada madrasah-madrasah, termasuk Erdogan itu termasuk madrasah-madrasahnya yang masih nginduk ke Turki Utsmani yang di Al-Fatih tadi. Anak-anaknya Pak semangat baca kitab. Tapi setelah musik masuk, anak-anak udah mulai gandrung, kesenian-kesenian, dikenalkan sama seruling, gitar, lain sebagainya. Perlahan-lahan apa? Yang tadinya belajar Al-Quran jadi pedoman hidup, mulai tersingkirkan. Ya. Kalau Al-Quran sudah, Allah mengangkat satu kaum dengan Al-Quran. Kalau mau merendahkan dengan Al-Quran, betul. Akhirnya apa? Orang-orang sudah tidak mulai cinta dengan pimpinannya sendiri, ya, Sultan Hamid. Dari dalam orang munafik banyak anak-anak muda diembusin bahwasannya Sultan Hamid itu gini. Habis itu diadu domba dengan yang di Makkah, bahwasannya Makkah itu lebih layak untuk jadi khilafah. Jadi kok padahal apa? Masih kesatuan, yang ngurusin haji, yang ngurusin apa itu masih otoritasnya Sultan Hamid. Tapi begitu fitnahnya dahsyat, muncullah yang namanya orientalis ini. Siapa namanya? Mustafa Kamal Atatürk, Pak. Mustafa Kamal itu dari dalam dia menggerogoti, mulai menanggalkan bahwasannya agama-agama. Habis itu yang masalah kenegaraan umat Islam dijauhkan. Bener. Ketika itu pada tanggal 3 Mei 1924 runtuh. Tidak ada kepimpinan umat Islam di seluruh dunia ini. Umat Islam kalang kabut, Pak. Enggak punya apa namanya itu? Kayak seperti ayam kehilangan induk ya sekarang, ya Allah. Padahal tidak ada peradaban yang lebih hebat, lebih dahsyat ya di antara peradaban Islam. Nah, Pak, Eropa ya Pak ya dulu itu ya Allah masih gelap. Umat Islam udah terang benderang. Kalau sekarang kita apa? Umat Islam itu terbelakang gini-gini. Jika ilmu kok ngendile. Mereka itu liciknya seperti itu, Pak. Ambil sumbernya dari Islam, dipelajari semuanya ya. Artefak, habis itu manuskrip itu ya, dipelajari semua baru dibakar gawe versi mereka ya. Mu'alifnya diganti, pengarangnya diganti. Padahal tata letak jauh-jauh sebelum mereka menemukan pesawat ya, umat Islam sampun, Pak. Namanya ada Ibnu Firnas. Bahkan udah terbang itu, udah bisa. Optik ya, ada kedokteran ya, ada Ar-Razi, ada mungkin Ibnu Sina, lain sebagainya. Umat Islam itu luar biasa. Sekarang apa? Ditutup sejarah kita. Yang paling hebat adalah Albert Einstein. Ya Allah ya, IQ-nya Einstein itu berapa kalau dibanding, gak usah zaman sahabat lah, zaman tabiin aja gak ada apa-apanya. Betapa Islam menjaga apa? Menjaga sanad, Pak. Ya, sanad itu paling dijaga. Makanya umat Islam sejarahnya dihilangkan, didistorsi. Ini tugas kita untuk mengenang bahwasannya dulu loh, nak, zaman dulu tuh seperti ini. Sekarang apa? Menjadi jadi dongeng. Ayyuhal ikhwa arsadani wa arsadakumullah. Makanya masih muda ini coba dipresentasi ini. Unda-undi harusnya banyak anak mudanya. Ini tugas Pak Miftah nih, teman-teman. Aziz ini luar biasa. Jangan kalah sama bapak-bapak yang sudah punya sanggeman, punya istri, ya punya anak, masih sanggup. Kalau anak muda apa? Kerdulanan HP ya. La haula wala quwata illa billah. Ayo lefa arsadani wa arsadakumullah. Di sini ada dalil yang sangat bagus. Ya, Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina.
pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah kucukupkan nikmatku bagi kalian, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Maksudnya apa? Anak muda sekarang atau apa? Dicintain, kamu gak usah nyari ilmu-ilmu yang ora bakal dinggo ning donya ora dinggo lho, Pak. Di dunia antum pandai matematika paling ujung-ujungnya ngomong para gapit. Bener. Sampai nopo Pak aljabar ngene ora kanggo. Paling-paling mentok menjadi insinyur. Tetapi kalau belajar agama Pak, itu bagian dari agama kita, bagian dari kecintaan kita. Itu di nomor 2 kan. Aduh, khosirat dunia wal akhirah Pak. Maksudnya apa? Umat Islam ini wis cukup ya. Rule of game-nya, masih tata mainnya wis cukup ya. Dan sampean dari urusan yang remeh-temeh sampai urusan kenegaraan wis ono, ngapunten ya, jenengan BAB, BAK, adab-adabnya sudah ada. Coba kita bandingkan ya, perbandingan agama, mana ada. Terus mukjizat ya, mukjizat Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi dahulu contoh luar biasa, Nabi Musa bisa membelah lautan, luar biasa ya. Tetapi hari sekarang tinggal sejarah, tinggal cerita kan ya. Dan begitu juga dengan kisah. Tetapi kalau mukjizat yang kita sekarang ini ya, namanya adalah The Holy of Quran ya. Itu baru berapa persennya aja dibongkar, yang lainnya itu masih apa? Masih belum terpecahkan itu. Dan ini menjadi apa? Dulu kejadian dulu, otomatis nanti akan menjadi ibroh pada zaman sekarang. Artinya apa? Sejarah itu berulang. Bapak-bapak, mas-mas semuanya. Tidak ada yang berubah selama berada di bawah terik matahari. Ya. Orang sih bro, kalau kita meniru apa namanya itu para sahabat, meniru mereka, mesti kita akan naik grade. Tapi kalau kita meniru orang-orang kafir yang licik apa, kita akan jadi tidak ada apa namanya itu yang berubah selama berada di terik matahari. Makanya mereka sekarang memang sudah waktunya ya, fase-fase ini ya, manakala sudah kenabian sudah dilewati, bener ya. Ada yang menafikan mau ada nabi baru lagi ya, barangkali ada yang nyalonkan. Ini bukan masalah, ini bukan pangkat, bukan apa ya, aku pak nyalon dari nabi, orang bakal ono ya. Emang Nabi Muhammad sebagai penutup nabi atau khatimul anbiya, kenabian sudah kita lewati. Habis itu kedua apa? Kekhilafahan ya, kehilafan sudah kita lewati. Sepakat ya? Yang pertama khilafah apa? Abu Bakar. Habis itu Umar, Utsman, Ali, atau yang katakan lagi ada Hasan. Di situ ada namanya Aumul Jamaah ya, hari persatuan. Itu sudah kita lewati. Ya, umat Islam ini tinggal di akhir-akhir, berarti panjenengan ini manusia akhir zaman gitu kan ya. Ada namanya pijut akhir zaman, berarti ono ustadz akhir zaman, berarti kalian ini makmum akhir zaman gitu ya. Karena memang dunia ini wis ora apa ya, wis tuwa gitu kan ya. Habis itu zaman apa? Zaman daulah ya. Daulah di situ takun batikum masyaallah antakuna summa yarfauha idasa yarfauha summa takunu khilafah. Nah, habis itu juga udah nggak ada lagi. Habis itu tinggal daulah ya. Daulah ini ada yang katakan terakhir ya, mulkan adho ya. Mulkan adho itu berakhir di khilafah tadi. Khilafah Turki Utsmani yang berhenti. Nah yang terakhir tadi mulkan Jabriyatan, kita berada di mulkan Jabriyatan yang detraktor ya. Contohnya ya nggak usah ambil. Pokoknya zaman sekarang tuh sing bener dadi salah, sing salah dadi bener ya. Sobat-sobat banyak sekali sampai kita bisa apa ya tadi memang fasenya. Tapi wala takhafu wala tahzanu ya, jangan kalian apa namanya itu takut dan bersedih ya. Jika kalian wala takhafu wala tahzanu in antum apa gimana? Kalian akan menjadi orang yang tinggi jika kalian beriman seperti itu.
Kalau kita tidak beriman, wis padha wae, berarti kita termasuk orang yang lemah. Berarti fase sudah berakhir, umurkan jabran. Tapi Allah memberikan kabar ya. Yang terakhir tadi khilafah ala minhajin nubuwah. Entah itu kapan, berarti yang kita percaya apa? Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi nanti ketika dia turun ya, Bapak-bapak, Mas-mas sekalian, insya Allah penuh dengan kedamaian. Imam Mahdi apa turun ujuk-ujuk gitu kan? Ujuk-ujuk turun gitu kan? Enggak, harus ada usaha dulu dari panjenengan semuanya. Kalau enggak panjenengan enggak menangi, ya mungkin anak-anak panjenengan. Yang penting kita pahamkan bahwasannya nanti ketika ada begini terangin, mereka tuh Dajjal orang ngerti, Ya'juj Ma'juj orang ngerti. Wih apa sih Pak? Kan ya. Fahamkan ini manusia-manusia apa namanya itu bersejarah, manusia langka. Setiap hari kita berlindung pada Dajjal gitu kan ya. Dajjal itu kalau Dajjal yang asli ya mungkin, tapi Dajjal kroco-krocoknya itu banyak sekali ya. Kroco-kroco ya, anak buah ya, banyak sekali. Kita paham kan seperti itu. Imam Mahdi nanti keluar seperti layaknya ibu melahirkan. Maksudnya apa? Pengorbanan, berkeringat, taruhannya nyawa, dan pastinya banjir darah. Itu sudah dicium Pak. Orang Yahudi itu tahu sebenarnya mereka itu kalah, cuma mereka Pak ngulur waktu ya. Mereka pasti mesti akan kalah. Karena apa? Sudah jelas. Cuma mereka namanya apa ya, al arwahu junudun mujanada. Sing apik mesti gembule karo sing apik. Kalau sing elek mereka saling berlomba-lomba dalam merekrut teman. Makanya kalau kebatilan kita tidak serusi, maka anak-anak muda akan kalau kebenaran tidak kita serusi, maka anak-anak muda ini arus kepada kebatilan. Ifani fillah arsadani wa arsadakumullah. Jadi Imam Mahdi nanti akan turun ya, penuh dengan perjuangan. Contoh turunnya itu orang yang Indonesia Pak. Orang cocok gitu kan. Betul turunnya yang Ulu Jami yo. Tanahnya Pak itu di antaranya turunnya itu di tanah Arab sana. Tanah yang manakala menjadi persimpangan dunia, yang dari dulu sampai sekarang menjadi perebutan. Apa sih gitu, keistimewaannya tanah Palestina gitu kan. Itu yang menjadi kegundahan Pak, yang menjadi kegundahannya Umar. Ditaklukkan lagi, menjadi kegundahannya siapa? Selanjutnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu menjadi kegundahan karena apa? Yang membebaskan tanah Palestina itu rata-rata bukan dari orang situnya, tetapi biasanya dari luar. Dan banyak itu Masya Allah diantaranya orang-orang Palestina itu punya simpati ya pada orang Indonesia itu luar biasa. Mungkin panjenengan semuanya udah tahu semuanya Husain ya, tahu Husain Al-Ghaza itu kan yang punya itu luar biasa. Bahkan sampai cintanya sama Indonesia itu setiap ada rumah sakit itu kan ya dinamain itu nama-nama Aceh, karena Aceh itu sumbangannya pada Palestina luar biasa. Ya enggak tahu, tapi kalau ada Pemalang itu enggak tahu ya, ada yang nyumbang kayak ya, ada Aceh, ada Sulawesi, ada dan sebagainya. Karena apa? Mereka tahu ya bahwasannya nanti muncullah huru-hara akhir zaman itu diantaranya adalah di Syria, di Irak, di Palestina. Itu negeri huru-hara nanti di Mesir dan sebagainya. Karena apa? Memang wong-wong itu ya wis tahan banting gitu loh. Tahan banting. Kalau di sini mereka apa? Ketika dijajah, di apa itu masih bersyukur, masih alhamdulillah masih bersyukur. Di Indonesia, ya. Tetapi hebatnya di Indonesia itu apa? Ketika manakala ya sudah disakiti satu muslimnya itu Pak, harusnya yang amanin itu negara ya. Yang amannya itu orang TNI, polisi. Oh tapi kuabe ya ini TNI polisi. Makanya mikir 1000 kali untuk Amerika penjajah mana, karena wis mental nenek buyute sampean ku wis luar biasa seperti itu loh. Pirang abad ya dijajah ya, Masya Allah ya. Luar biasa. Ini tidak lepas dari peran anak muda. Biasanya sampai jam berapa? Berapa menit lagi?
dan 9. Jadi anak muda mulai sekarang harus punya tujuan, destination-nya jelas. Tujuannya Pak Miftah hidup di dunia ini apa, Pak? Kalau urusane mangan, bojo, duwe omah, apa bedone karo kuwi wis paham, wis naluriawi. Yang membedakan apa namanya itu hawa kita ini sebenarnya itu hayawanatun natik gitu ya. Hewan yang bisa berbicara karena podo kecuali kita dikasih den ya, kasih akal dan bisa membedakan mana kebaikan, mana kebatilan. Dengan apa? Ilmu. Bahkan di antara al-ilmu apa? Ma'rifatul haq wal batil. Nanti bisa. Tapi kalau iki kok yo ora ngerti, iki wis ngaji bendino masih urusan-urusan hal haram wong sing golek sing haram be angel kok sing halal. Ya Allah. Harusnya kita itu sudah mencapai derajat warok, berhati-hati. Contoh iki asline ning kene iki pasti yo engko yo asline nggone dhewe cuma karena orang dipersilahke ya aja di maam. Contoh ana ning dalan kae iki angel memang Pak. Ana bayem nggih, bayem rimbun-rimbun banget. Wi apa namanya itu tumbuh sendiri ya. Wah iki paling ya ora ono, iki paling ora ono babat wae gitu kan ya. Tidak, tetapi kalau kita waro-waro namanya itu apa? Berhati-hati. Kita udah mencapai derajat apa? Izah. Wah, aku ki izah wong apa namanya sing halal jelas, sing haram jelas. Nah, ning tengah-tengahe kuwi apa? Subhat. Berarti kalau tinggal kayak kuwi, Masya Allah Pak. Yakin doane panjenengan ini mesti dikabulke. Jarang-jarang sekarang orang langsung mengadah, ya Allah turunkanlah hujan. Oh ya kan. Orang hujan-hujan dingorino-wirino makanane be orang ngerti halal harame. Saya itu punya teman Pak, memang Masya Allah ya, dalam menjaga makanan itu memang susah diikuti. Dia itu nggak mau makan, terutama yang sembelian loh ya. Tapi kalau nggak tahu dia yang makan di tengah-tengah si pinggir-pinggir jalan, kan nggak ngerti kan? Sopo yang nyembelih kok kurang ngerti ki ayamnya kok ngopo. Padahal kan di fikih nggak apa-apa selama itu apa namanya itu kita yakin halal gitu kan ya. Oh, sing dodol berjilbab tak apa dan sebagainya ya. Tapi kalau ngerti neng kono dodol ayam, karo dodol sate guguk yo aja dituku karena minyaknya yo barengan ya, kecuali mau tuku telur sing ora di sembelih itu kan dia mesti menjaga, tapi dia punya kelebihan ya. Jadi basiroh, jenengan kertas basiroh ya. Kalau nador itu mata Pak, mata. Tapi kalau basiroh itu mata batin ya, aliran kebatinan gitu ya. Bukan ya? Ya itu kalau dia prasangka itu seringnya tepat Pak gitu. Jojo yo apa yo ini apa yo. Jadi Allah membersihkan hatinya itu loh. Jadi ketika ada ngasih usul gitu tuh sing cemerlang. Itu kenapa? Dari makanannya dijaga. Makanya kalau jenengan pengen dungone kuwi instingnya main gitu kan ya. Makanya jaga makanan. Angel, nemen. Angel luar biasa. Itu tadi diantaranya kita harus paham tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa beribadah rino wengi beribadah enggak, berarti kita masih kalau mau ibadah ngaji lan salat kita termasuk orang yang egois. Ada nanti kalanya naik grade-nya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf gampang, ayo ngaji, tapi kalau wis ngerti kemungkaran angel Pak. Karena apa? Ya wis angel, karena bersentuhan dengan nggak cuma perasaan Pak, fisik ya. Ngingetke jojo ngonyong, ngingetke di jiwit piye, yo diingetke dia. Itu termasuk apa namanya itu amalan yang Masya Allah pahalanya luar biasa. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fabil qalbi. Maksudnya apa?
Tapi yo iki ora ditelan mentah-mentah. Wong kayak apa namanya iso diingetke dengan lisan langsung digoblok oke. Maksudnya apa? Sesuai dengan tempatnya. Jenengan punya niatan apa iki? Tetapi mbawane salah. Habis itu etikane ora bener. Jek ono kumpulan-kumpulan ngono. Presiden sampean gini. Oh sak dikotak kan. Bener tapi kan ono jalure mbok lewat ajudane apa biye itu kan luweh mantep tapi kalau ning forum pengen apik tapi langsung di tak mermijde kok iki orang iki namanya ghairu muadab, tidak beradab walaupun yang disampaikan itu benar ya, seperti itu. Jadi pemuda harus tahu tujuannya. Tujuannya kita adalah berdakwah dan berkontribusi ya. Kontribusi. Maksudnya apa? Mbok jenengan kuwi dadi tukang some, mbok jenengan kuwi dadi guru, dadi dodolan apa dadi apa? Ciptakanlah bahwa sampean itu termasuk orang yang berdakwah atau dai. Kalau dayanya yang dini gak maksimal, Pak. Tapi kalau jenengan berdakwah dengan akhlaknya, dodolan some, tuli tapi sing jujur, benano anak diajari Al-Fatihah, diajari apa? Malah masuk sapa sing iso ngaji, tak kai some gitu kan ya. Sambil berdakwah tadi, itu kan. Karena apa? Berdakwah dengan akhlak gitu kan, berdakwah wilih manjur daripada sampean doer sama apa ora bakal digubris. Pernah nih kisah nyata Pak ya, kisah nyata ketika itu saya nggak jauh-jauh teman saya sendiri mempraktekkan akhlak yang baik ya sama apa namanya itu tetangga monggo ada salah satu orang tua itu kan jarang-jarang anak muda tuh monggo Pak ajeng teng pundi sumeh itu nggak cuma sekali bener monggo Pak apa anak iki sapa sih bener teko oh tibae kono nyantri ning kono langsung ditekani jenenge anak iki ciri-cirinya digulai, oh ini gini, apa? Habis itu apa? Dia langsung apa namanya ngasih uang berapa yang lumayan banyak dan mewakafkan tanahnya. Karena saking gemati ini, karena dia termasuk kok tiba-tiba santri pantes ini. Dengan akhlak tadi akhirnya dia mulai belajar agama, Pak. Dengan cuma enggak berbusa-busa aja kalau ceramah-ceramah enggak, tapi kalau dengan akhlak ono anak muda kok sopan santun kalau seperti ini kan sering lewati itu tadi kan. Nah, itu dengan akhlak. Begitu juga dengan Rasulullah ya, kita nggak usah jauh-jauh Rasulullah ya, yang panjenengan rindu, ono sing ora rindu ning ngene ya, ono sing ora Pak ketemu Rasulullah perlu dipertanyakan keimanannya. Aku Pak ketemu Justin Bieber Pak, aduh receh Pak ya Allah. Aku Pak ketemu Blackpink Mas, astagfirullahaladzim ya. Ya Allah itu Hurintin gitu kan ya, Blackpink dan lain sebagainya aku ora paham ya kan. Blackpink Hurintin yang ketika ngentuti kecing ya Pak ya gitu kan. Ya manakala apa namanya itu dia juga makhluk yang apa tidak sempurna ya kan, yang kita idola-idolakan salah jauh. Ada yang orang-orang kafir aja yang notabene menolak dawesan tapi menaruh Nabi Muhammad ini urutan nomor pertama ya, orang yang paling berpengaruh di dunia. Siapa itu? Siapa? Michael Hart gitu kan ya. Michael menaruh apa namanya urutan Nabi Muhammad itu yang pertama. Nabi Muhammad ketika itu dakwah dengan akhlak, contoh dakwah dengan akhlak. Setiap ke masjid didoni juh ya kan ya, dikai telepong gitu kan ya, dikai telepong. Habis itu dirasani neng dindi Muhammad Majnun atau Muhammad kahin gitu kan ya, Muhammad orang gila, Muhammad penyihir, dukun, itu digaungkan terus. Tapi ketika itu apa? Jenenge menungso cok kadang lo sakit karena karang biasa ya ngono kok ngerasa kehilangan. Biasanya nyong kene iki ono sing idoni, ono sing elek tapi ora ono. Kok sahabat si fulan gimana? Sakit ya Rasulullah. Dijenguk orang yang pertama kali menjenguk malah orang yang sering berbalik ketika itu. Masyaallah dia merasa bersalah langsung masuk Islam. Begitu juga dengan Bendino ki orang buta ngomong Rasulullah jangan deketi orang, Rasulullah itu orangnya pendusta, dia gini-gini dijejek terus. Tapi Bendino ya
disuapin, nggak terima disuapin, buburnya dinyanya berarti. Saking cintanya tadi kuat sampai lagi dirasani ngene-ngene, wis bakal tak loro, bakal tak. Ya bener gak Pak? Kita baru di gerumungi ngono-ngono, Mas kayak wis yakin aliran kayak gelumbulan kayak wis kok kuwi jauh banget dengan Rasulullah ya. Ya Allah. Nah, akhirnya apa? Itu nggak diungkapkan loh, nggak aku ki loh Rasulullah itu menjadi bukti ya gitu kan. Setelah terungkapnya itu Pak, setelah Rasulullah meninggal, apa sih kebiasaannya Rasulullah? Pertama Aisyah kok ada tuh kebiasaan dia tuh sukanya memberi makan orang buta di pasar sana. Redo bener, coba ikuti Rasulullah tuh kan. Siapa sahabat siapa yang tahu? Abu Bakar. Nah dikai panganan loh, dilepeh sampean apa aku Rasulullah Rasulullah aku kuwi ngono kan, sampean ngapusi mo nangis apa iki bendino iki ngejek Rasulullah kan ngerti iki wong apa lidah iki tajem tapi kok Rasulullah luar biasa. Ketahuilah yang kamu ejek, yang kamu hina-hina dan yang menyuapin kamu setiap hari itu Rasulullah. Seketika itu dia menangis, dia masuk Islam ya. Jadi berdakwah dengan akhlak itu luwih mandi Pak. Apa namanya itu ke zamannya tabiin dengan akhlak juga Mendino Pak ya. Mendino tuh sahabat ya. Kalau bisa Hasan Al-Basri siapa? Mendino tuh tetesan WC-nya ya. WC-nya tuh tes jatuh ke ruang tamunya. Mendino tuh ya Allah baunya tahu sendiri kan ya, tahu bau kamar mandi itu kan. Itu apa? Itu enggak langsung labruk, kamu nih punya WC. Coba kalau kalian ya punya rumah itu kan, samping tetangganya ngingu sapi. Beneso bau teletong. Cok kadang-kadang rembes ning sampingnya. Sampe sedimu. Tapi tidak ya, dia dengan sabarnya. Habis itu kebetulan ya dia main-main lah biasa tonggo. Iki air apa iki? Aduh, jajokar. Ini air dari atas dino. Masuk lu kenapa kamu dari dulu nggak bilang ya saya atau apa tidak mau menyakiti hati ikramun duyuf, menjaga karena apa tetangga itu cerminan kita. Kalau tetangga ngomongnya tentang kita udah buruk alamat Pak. Karena apa? Yang ketika nanti jenengan ono susai mesti sampean Pak celok-celok keluargane sampean sing Solo simbu sing bakalin ku sampean ponono kebakaran sing bakal apa tonggone kecuali sampean ning alas yo monggo tapi kan sampean kan perek masjid perek tonggo tapi kok tonggone enggak nyaman dipermasalahkan ya. Kalau dia membenci kita karena keteguhan kita dalam beragama, lumrah Pak ya. Lumrah wis umume itu kan kalau kita semangat beribadah kok dia benci gara-gara kayak gitu, lumrah kan itu salah. Tapi kalau benci karena akhlak kita, musibah. Makanya ya yang harus hilang dari kaum muslim Pak sumeh. The power of klakson itu. Gurpim nih Pak. Itu luar biasa loh Pak. Jenengan ada orang-orang pim monggo tin itu akan apa? Ada namanya itu saling mencintai Pak. Oh tiba kayak semua temenan. Wes, mon glayer. Oh cok mak didengak nih mutiara kalau gitu. Itu bener nanti karena menjadi penyakit ain gitu kan dia. Didengak nih akeh, wone can nom kenal pote direseng-reseng tuang. Polisi jembek ya, kalian jembek itu nah. Pentingnya akhlak. Jadi pemuda harus tahu tujuan dan kontribusi apa namanya. Kalau sampean hanya beribadah berarti sampean yo termasuk egois. Tapi kalau kalian udah memikirkan urusan umat, ya Allah cah cilik-cilik kuwi sakmene cah dolanan HP, babar ora tahu diajari ibuke bapake ngaji. Terpanggil lah ya anak-anak muda, oh ini nanti yang akan mendoakan saya. Kan kita nggak tahu nih kan, barangkali muncullah dari bibit yang jenengan ajari ngaji itu yang nanti mendoain ya Allah Pak Miftah masukkanlah dalam surga kan ya itu. Goro-goro cah cilik tadi karena kita nggak tahu ya. Mungkin amalnya Pak Miftah sih sholat pikirin lain-lain orang diterima contoh. Tapi goro-goro sing ngaji terima masuk surga. Itu sangat mudah bagi Allah karena kita nggak tahu goro-goro ngurusi pengajian sing sakmene iki
Allah ridho kan. Jadi Allah tuh kadang-kadang unik Pak ya. Jenengan masuk surga tuh bukan karena banyak amalnya, banyak sedekahnya, gara-gara rahmat. Yuk banyak yuk. Wis di jerok kayak gini ning neraka iki kan. Kalau nyeluk ya apa namanya itu wan rastau surat atau ngaji ya, ini cerita dari Gus Bah ya. Nanti kalau dari Gus Bah insya Allah lah kalau kredibel gitu kan ya, terus dikuatin sama guru kalian. Coba panggilkan si fulan kon ning surga ngono ya, ning surga bener. Nah, kowe ngopo anu pen rokok aku ngene-ngene Pak menyesal gini-gini. Ya wis ngono kan ya. Ya wis. Balio ngono, balio ning neraka. Langsung bali melayu. Iki kok tak kon bali ning neraka kok semangate nemen dipanggil maneh. Si fulan mene. Ngopo kok sampean kok tak panggil ning neraka semangate nemen. Guyu Pak ya. Guyu apa? Saya tuh Pak. Ya Allah, apa namanya itu? Waktu saya di dunia itu saya tahu sulat membangkang perintahmu, semua maksiat saya langgar gini-gini. Nah ketika itu sampai memberi perintah, ini termasuk apa? Nanti ada pahalanya kalau sampai ngasih perintah, saya taat langsung sana, insya Allah dapat pahala. Era apa? Allah tuh kasih sayang. Ya wis, kowe ning kene wae ning surga maneh wae. Gara-gara apa? Pahala tadi taat karena wis apa namanya kowe pintu kebaikan wis ditutup. Lah kok ono disuruh Allah balik mlayu. Sing sijine kan ada 2 orang kan. Yang sijine kuwi kon mono neraka ngono kan. Ningak-linguk. Ningak-linguk delok kanca-kancane sing mangan adus karo bidadari itu delok. Ngopo kowe takon ngono kan? Masa ya Allah, saya itu dipanggil ke apa namanya ke surga itu aku yakin tak pikir Pak dilebok nih dengan saya udah menurut boleh Pak di neraka barangkali ini salah order tuh kan ya. Makanya saya tuh apa namanya oh ngono tau berhusnudonnya sama Allah tuh luar biasa. Ya wis bukan kayak gitu tuh kan seperti itu. Makanya kan kita nggak tahu kalau sampean meneng kayak amal jenengan nih sapiro sih. Amal kita seberapa? Kalau sedekah berapa sih? Ya kan paling bisa dihitung gitu kan ya. Tapi kalau udah rahmat Allah, udah cinta seorang hamba, sangat mudah bagi Allah untuk memasukkan surganya. Makanya dari tadi anak muda ya, tarjun najata walam tasluk masalika fa'lam annas safinata la tajri ala yabas ya. Tarjun najata ya, kalau anak-anak muda ini mengharapkan ya tarjun najah kesuksesan apa lah, kesuksesan dalam apa namanya itu amal ibadahnya, dalam apa segala bisnisnya, tarjun walam tasluk masalika, tetapi ora apa namanya itu tidak mau menapaki jalannya, pengennya mlebu surga tetapi akeh ahli neraka. Pengennya sukses, wah saya pengen kaya sapa ya Abdurrahman bin Auf iki ana barang li tawar kok kono ya sales isin isin ya yes iki anu bapak apa namanya kuwi apa namanya duwe pakaian ini sampean apa namanya itu gawen mau Pak males. Yang menuju kesuksesan dalam perdagangan dia nggak pernah lewati, tapi pengennya kayak Abdurrahman bin Auf ya. Ketika mati asetnya masih luar biasa, dan manakala ketika sedekah itu nggak cuma berapa kompit unta gitu kan ya, penuh dengan apa namanya itu bawaannya, tetapi jalan untuk kesuksesan tidak pernah ditempuh. Haita jauh. Fa'lam maka ketahuilah anas safinata ya, safinah itu kapal ya, anas safinah la tajri ala yabas, ora bakal kapal kui berlayar di pasir di daratan kecuali kapalnya wong Madura sate ya, ini beda lagi itu kan ya, itu kapal ono rodone cerik ya mungkin dia melawan ini ya, mau mitos bahwasanya kapal harus berlayar. Kecuali beda meneh kapalnya Sultan Muhammad Al-Fatih, yaitu dia apa melewati bukit karena tidak bisa dinalar ya oleh Konstantin gitu kan. Tapi mana kalau kita pengen ya
Ulu Jami ini menjadi kota Quran penuh dengan kedamaian, jangan jauh-jauh lah dari sumbernya. Sumbernya apa gitu kan ya? Sumbernya adalah Al-Quran. Banyak orang ini kan peraturan gini itu kan sumber dari Quran, gini dia apa namanya itu apa buat pembenaran lah apa yang sudah contoh undang-undang apa sebagainya gitu kan ya. Ngopo nggak langsung dari Qurannya wis kok sumbere, berarti kan jenengan kan ada air nih, ada air. Wah, jika ubai saya neng keran-keran gitu kan ya. Tapi kan ngelewati macam-macam, ono ngelewati ono nai-nai nih. Tetapi kalau sampai langsung ke sumbernya, ke mata airnya langsung, insya Allah bersihnya seperti itu. Ya barangkali itu ya, tidak panjang dan tidak lebar. Intinya apa? In uridu illa islah. Semua tidak lain dan tidak bukan untuk kebenaran, untuk kebaikan kita bersama. Ya, astaghfiru minkum katsiran idza wajadtum minni al-khata wal aglaq. Aqulu qouli hadza astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh